Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, sebagai salah seorang yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional, jejak langkah Untung Suropati sangatlah menarik untuk diketahui. Berangkat sebagai budak di usia belia, Untung Suropati menjelma menjadi buronan nomor wahid dari kompeni. Si Untung tidak hanya membuat kalang kabut dalam peperangan dengan pihak kompeni Belanda tersebut. Untung Suropati bahkan berani menjalin hubungan asmara dengan putri kesayangan sang majikan. Puncak kisah monumentalnya adalah Untung berhasil mengukuhkan dirinya sebagai Bupati Pasuruan bergelar Tumenggung Wiranegara. Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Menurut buku Babat Tanah Jawi, Untung dilahirkan sekitar tahun 1660 Masehi, berasal dari tanah Bali. Untung sebenarnya mempunyai nama asli Surowiyaji. Untung pertama kali dibawa oleh seorang tentara Belanda yang ditugaskan di Makassar, yakni Kapten Van Beber, dan kemudian dijual kepada perwira VOC lainnya yang bernama Van Moor. Untung saat itu masih berusia 7 tahun. Selanjutnya dibawa sang majikan ke Batavia alias Jakarta. Pasca memiliki budak belia tersebut, karir dan kekayaan Van Moor meningkat pesat. Bocah dari Bali ini selanjutnya diberi julukan Untung karena dianggap membawa keberuntungan bagi sang majikan. Selain sebagai pembawa keberuntungan bagi Van Moor, Untung terlampau berani dengan menjalin asmara dengan putri kesayangan Van Moor. Konon putri perwira Belanda yang bernama Susanne ini bahkan dinikahinya secara diam-diam. Hubungan ini akhirnya diketahui oleh Van Moor dan langsung membawanya ke penjara. Dengan menghimpun para tahanan dan berkat bantuan Susanne, Untung dan kawan-kawan akhirnya dapat melarikan diri dari penjara dan menjadi buronan. Dalam pencariannya, Untung bergabung dengan masyarakat penentang VOC dan membuat keonaran di sekitar wilayah Pecenongan, Depok, dan Angke. Ulah si Untung membuat kompeni Belanda pusing dan malah menawarinya sebagai tentara VOC. Selaras dengan namanya yang diliputi keberuntungan, Untung pun menyanggupinya dan mendapat pangkat letnan, yakni pangkat tentara tertinggi bagi rakyat pribumi. Purbaya, serahkan senjata. Purbaya, tidak akan kuserahkan. Lancang sekali kau, Kapten. Iya, Pada tahun 1683 Masehi,
Raja Banten Sultan Ageng Tirtayasa berhasil dikalahkan oleh VOC. Putra sang sultan yakni Pangeran Purbaya berhasil melarikan diri. Dalam proses negosiasi yang panjang, Pangeran Purbaya memutuskan untuk menyerahkan diri dengan syarat harus dijemput oleh tentara VOC yang berasal dari penduduk pribumi. Tugas inilah yang kemudian diemban oleh Untung guna menjemput Pangeran Purbaya dari tempat persembunyiannya. Pada akhirnya, Untung berhasil menemukan tempat persembunyian Pangeran Purbaya beserta kedua istrinya yang bernama Raden Ayu Gusi Kusumo dan Ambo Mayangsari. Selain Untung, telah datang satu peleton tentara Belanda di bawah pimpinan Letnan Kufler. Karena tentara VOC ini bertindak kasar dan melecehkan kedua istri Pangeran Purbaya, Untung menjadi marah besar. Tentara satu peleton asli dari VOC itu pun dibabat habis. Usai insiden berdarah ini, Pangeran Purbaya ingin tetap menyerahkan diri ke VOC. Namun keputusan ini ditentang oleh Ayu Gusi Kusumo. Sang istri yang menjadi anak angkat Patih Mataram Nerang Kusumo ini memilih berpisah dengan suaminya dan meminta pulang ke Kartasura. Pangeran Purbaya beserta pengawalnya selanjutnya bertekad untuk tetap menyerahkan diri menuju ke benteng VOC. Sementara Raden Ayu Gusi Kusumo dikawal oleh Untung dan kawan-kawannya menuju ke Keraton Mataram di Kartasura. Dalam posisi ini, Untung dengan tegas membuka front perlawanan secara terbuka serta menjadi orang yang paling dicari-cari oleh pihak kompeni Belanda. Pasca menyikat habis satu peleton pasukan VOC, Untung Suropati selanjutnya mengantarkan Raden Ayu Gusi Kusumo ke Keraton Kartasura di Kerajaan Mataram. Dalam misi ini, Untung menjadi jembatan sekaligus menemukan partner guna menumpahkan kebenciannya pada VOC. Selain menjadi buronan VOC, di sisi lain Untung mendapat tempat terhormat di hati Raja Mataram Amangkurat II dan Sang Patih Nerang Kusumo atas keberaniannya melawan serikat dagang dari negeri Belanda tersebut. Pada saat mengawal Raden Ayu Gusi Kusuma ke Kartasura, Untung diarahkan untuk singgah terlebih dahulu ke Sultanan Cirebon guna mencari perlindungan Sultan Cirebon. Kala itu, Gusi Kusumo memang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan Gusi Kusumo. Namun, kedatangan Untung ke Cirebon tidak disukai oleh anak angkat Sultan Cirebon, yakni Raden Suropati. Anak angkat sang sultan ini menghalang-halangi Untung untuk masuk ke Keraton Cirebon, bahkan menghinanya sebagai budak dan buronan kompeni. Kericuan ini mereda ketika Sultan Cirebon turun tangan dan memutuskan Raden Suropati bersalah karena dianggap mencemarkan nama baik kerajaan. Raden Suropati selanjutnya dihukum mati. Kelak si Untung ini lebih dikenal dengan nama
Untung Suropati. Meski sebagai buronan VOC, Untung Suropati tetap melewati hidupnya dengan keberuntungan. Patih Nirangkusuma yang anti pada VOC selanjutnya menikahkan Untung Suropati dengan Raden Ayu Gusikusumo. Sunan Amangkurat II pun merestui tindak tanduk Untung melawan VOC. Tentara VOC di bawah pimpinan Francois Tak selanjutnya bergerak untuk menangkapnya di Kartasura. Peperangan sengit pun pecah di halaman keraton dan pasukan Amangkurat II pun pura-pura membantu VOC. Pasukan sebanyak 75 serdadu VOC pun tewas dalam pertempuran tersebut. Guna mengelabui VOC, Untung Suropati yang ditemani Gusikusumo diperintahkan mengungsi serta bergerak ke Kediri dan dilanjutkan ke Pasuruan. Amangkurat II merestuinya untuk menggempur wilayah Mataram lainnya, yakni Pasuruan, dengan alibi agar dukungannya terhadap Untung tidak terbongkar oleh VOC. Untung Suropati akhirnya berhasil menguasai Pasuruan dan mengangkat dirinya sebagai Adipati Pasuruan dengan gelar Tumenggung Wiranegara. Perjuangan Untung Suropati tidak berhenti sampai di Pasuruan. Dia terus menghadapi serangan-serangan VOC yang bermaksud untuk menangkapnya. Untung Suropati juga pernah menyerang Surabaya serta menguasai wilayah ini selama beberapa bulan. Pada tahun 1690 Masehi, Amangkurat II pun pura-pura mengirim pasukan untuk menyerang Pasuruan. Pasukan Mataram ini tentunya menemui kegagalan karena pertempurannya hanyalah bersifat sandiwara guna mengelabui VOC. Pada tahun 1703 Masehi, sepeninggal Amangkurat II, terjadilah perebutan kekuasaan antara Amangkurat III dengan Pangeran Puger yang dibantu oleh VOC. Pangeran Puger berhasil menguasai keraton Mataram dan mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Paku Buwono I. Amangkurat III terusir dari istananya dan mencari perlindungan Untung Suropati di Pasuruan. Pada tahun 1706 Masehi, gabungan pasukan VOC di bawah pimpinan Mayor Govert Nol dan dibantu oleh pihak Mataram, Madura, dan Surabaya bergerak menyerang Pasuruan. Dalam pertempuran tersebut, Untung Suropati terluka parah dan gugur di benteng Bangil Pasuruan. Sebelum meninggal dunia, Untung Suropati berwasiat agar kematiannya dirahasiakan dan makamnya dibuat rata dengan tanah. Namun dalam misi pengejaran Amangkurat III oleh VOC di tahun 1707 Masehi, makam Untung Suropati pun diketemukan. Selanjutnya dibongkar untuk dibakar dan abunya pun dilarung ke laut. Kisah perjuangan Untung Suropati yang heroik ini sangat melegenda hingga pada tanggal 3 November 1975 Masehi,
dianugerahi sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.